Saya melihat dari kartu The Ten of Wands ini, Paula ini tampak sudah sangat lelah dengan apa yang terjadi. Ini adalah satu hal yang saya kira seharusnya tidak perlu terjadi jika kemarin Mbak Im Wong itu bisa menutup kisah ini. Kalau dia ingin menutupnya itu dengan sebuah kisah yang indah saja. Dan kembali kedua anaknya yang menjadi korban ini, seakan-akan sekarang ini kita melihat pertontonkan Paula yang susah menemui kedua buah hatinya dan Mbak Im Wong yang tampak lebih sering mengajak buah hatinya ini pergi bersama-sama. Tapi saya tetap melihat bahwa Paula akan menemukan jodohnya. Paula akan menemukan seseorang yang lebih baik daripada Mbak Im Wong. Paula akan mendapatkan apa yang memang dia dapatkan. Hari ini tanggal 20 November 2024 terjadi sidang pembuktian atas gugatan perceraian dari Mbak Im Wong kepada Paula Verhoeven. Paula tampak keluar berlinang air mata. Dan Mbak Im Wong tampak masih percaya diri bahwa perpisahan ini akan terjadi. Sambil menampik dugaan bahwa mereka sedang berusaha untuk rujuk, saya melihat bahwa perpisahan ini tidak akan terelakkan. Dan rujuk itu sepertinya belum akan terjadi dalam waktu dekat. Dan mengapa saya lihat bahwa nasib Paula Verhoeven ini akan member-member atau seperti nasibnya Maya Estianty. Akankah dia dihalangi bertemu dengan kedua buah hatinya? Dan akankah dia menutup nanti perjalanannya dengan menemukan seseorang yang dianggap melebihi suami yang sebelumnya? Seperti Maya bertemu dengan Mas Irwan Musri. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Halo Science Seekers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Saya melihat dari kartu The Ten of Wands ini, Paula ini tampak sudah sangat lelah dengan apa yang terjadi. Dia lebih memikirkan bagaimana anak-anaknya nanti saat sudah menginjak dewasa atau nggak dewasa deh. Mulai mengerti tentang apa yang terjadi, membaca bagaimana tuduhan atas ayah kandungnya ini terhadap ibu kandungnya. Dan dia nggak terfikir bagaimana harus menjelaskan perihal itu tadi. Sementara dia sendiri ini merasa tidak melakukan perselingkuhan yang dituduhkan. Mbak Im Wong masih tetap kekeh bahwa dia membawa bukti. Yang konon kabarnya sampai hari ini bukti itu belum bisa ditunjukkan kepada para masyarakat, tapi banyak yang menduga bahwa sebenarnya ini adalah sebuah kesalahpahaman saja. Nah, apakah ini akan menjadi sebuah hal yang akan jadi penghalang? Dan apakah betul ini yang membuat Paula Verhoeven selama ini memikirkan harus bagaimana menghadapi ini dan mulai kelelahan dengan apa yang terjadi? Dan dari kartu The Two of Cups ini sebenarnya mereka masih sangat menyayangi, tapi karena kesalahpahaman yang terjadi, mereka memiliki keyakinan untuk saling membuktikan bahwa Paula ingin membuktikan bahwa dia tidak seperti yang dituduhkan, Mbak Im ingin membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar adanya. Sedangkan korban yang paling jelas di sini adalah kedua buah hati mereka. Dan ini menjadi sebuah hal yang ironi, dan terkadang kita mengingat seseorang yang tadinya kita sayangi, kita cintai, terus kemudian jadi seseorang yang harus menjadi musuh kita, menjadi harus ditengahi oleh orang-orang seperti sidang mediasi di dalam pengadilan, dan menjadikan satu tontonan yang kurang elok di depan masyarakat. Dan ini adalah satu hal yang saya kira seharusnya tidak perlu terjadi jika kemarin Mbak Im Wong itu bisa menutup kisah ini. Kalau dia ingin menutupnya itu dengan sebuah kisah yang indah saja. Sampaikan saja bahwa mereka sudah nggak sejalan lagi. Dan jikalaupun ternyata tuduhan itu ingin diberikan, tunjukkan saja secara senyap kepada Paula. Tapi nasi sudah menjadi bacang. Bacang dari nasi ya, betul ya. Dan sekarang semuanya sudah terjadi, sehingga masyarakat ini sebenarnya menantikan siapa yang benar di antara mereka berdua. Tapi kalau perpisahan sepertinya memang sudah tidak terelakkan lagi. Dan kembali kedua anaknya yang menjadi korban ini, seakan-akan sekarang ini kita melihat dipertontonkan Paula yang susah menemui kedua buah hatinya dan Mbak Im Wong yang tampak lebih sering mengajak buah hatinya ini pergi bersama-sama. Ini mengingatkan saya kepada kejadian menimpa Ahmad Dhani. Menimpa Maya Estianty dan Ahmad Dhani. Saat Maya waktu itu seakan-akan dihalang-halangi untuk bertemu dengan ketiga buah hatinya, Al, El, dan Dul. Saya ingat kejadian di mana Mbak Maya ini harus manjat rumah saat itu. Mungkinkah nanti Paula akan mengalami hal yang serupa? Saya pikir sepertinya nggak akan sampai segitunya, karena kita tahu bahwa kalau itu terjadi, maka Mbak Im Wong ini pasti akan mendapatkan cancel culture dari para pendukungnya, dan saya pikir sebenarnya mereka ini akan lebih loose menghadapi ini semua. Tapi mereka pun berpikir bahwa mereka ini harus membuat sebuah langkah yang akan terpotret oleh media, dan ini akan disaksikan oleh kedua anaknya nanti. Maka seharusnya Paula di sini sangat mempertahankan dan bisa menunjukkan bahwa perceraian ini seharusnya tidak terjadi. Dan mungkin itu yang diupayakan.
Tapi Mbak Imbong sendiri, saya nggak ngerti apa yang akan dikatakan Mbak Imbong kepada dua anaknya saat mereka nanti sudah beranjak dewasa. Dan dari kartu The Five of Pentacles, memang saya lihat seharusnya mereka sudah melalui ini semua. Sudah lewati ini semua dulu, karena mereka perlu mencanneling kemarahan mereka, kejadian versi mereka, dan ini memang sudah harus selesai. Karena jika ini terus berlarut, sekali lagi berita yang tersebar, ini bukan sesuatu yang indah dan baik untuk dilihat oleh kedua anaknya kelak. Dan kadang kalian pun merasa bahwa hal seperti ini itu sulit untuk menentukan. Melawan seseorang yang pernah kita cintai dan mungkin saja masih kita sayangi. Atau kalian semua mengalami hal yang serupa. Atau kalian saat ini sedang berkasus atau memiliki sebuah permasalahan dengan orang yang tadinya kalian sayangi, tapi kalian heran kenapa mereka ingin memusuhi kalian. Maka hubungi nomor di bawah sini jika saya membacakan kartunya dan mencari tahu ada apa di balik ini semua. Dan dari Queen of Swords kita tahu bahwa Paula di sini harus berdiri di atas kedua kakinya, berani menghadapi masa depan dan menatap untuk tetap bisa mencari nafkah dan kalau bisa ya mengambil hak asuh kedua anaknya ini tadi. Karena kedua anak ini tadi yang usianya masih sangat membutuhkan perhatian dari kedua orang tuanya dan terpaksa harus memilih. Saya kira agar mereka bisa mendapatkan kasih yang baik, mereka tetap harus mendapatkan kasih sayang dari seorang ibu. Tapi juga seharusnya ini semua itu bisa dihindari dengan mereka ini tetap berpura-pura baik. Anaknya ini nggak tahu kalau kedua orang tuanya memang sudah berpisah. Tapi ya disayangkan Mbak Imbong sudah membuka kotak Pandora dan yang terjadi sekarang di sini adalah bagaimana caranya untuk meminimalisasi kerusakan yang terjadi hari ini untuk menjadi sebuah kerusakan yang lebih besar di kemudian hari. Kalau kalian mengalami kejadian yang serupa, kira-kira kalian akan melakukan apa? Dan kalau kalian ada di posisi Paula Verhoeven, apa yang akan kalian kerjakan? Tapi saya tetap melihat bahwa Paula akan menemukan jodohnya. Paula akan menemukan seseorang yang lebih baik daripada Mbak Imbong. Paula akan mendapatkan apa yang memang dia dapatkan. Saya pun melihat bahwa dengan Paula berani datang ke proses pengadilan ini tadi, peradilannya, saya melihat bahwa Paula di sini sebenarnya percaya diri kalau dia tidak melakukan perselingkuhan yang dituduhkan. Maka harapannya di sini jika ini adalah hal baik yang akan diperjuangkan, maka Paula akan mendapatkan seorang yang akan menggantikannya dan saya yakin di sini bisa saja seperti Maya Estianty bahkan akan lebih bahagia daripada saat dia bersama dengan Ahmad Dhani dulu. By the way, kalian ingat gak sih apa ya penyebab yang membuat mereka ini berpisah? Coba tulis komentar di bawah sini, ingatkan saya. Lalu, dari kartu The Eight of Cups ini, saya bahkan melihat bahwa nanti Mbak Imbong inilah yang kalau menurut saya itu akan sulit untuk mencari seseorang yang akan bisa menggantikan Paula sebagai ibu sambung dari kedua anaknya ini tadi. Mbak Imbong akan berjumpa dengan seorang wanita yang menawan baik, tentu saja masih gadis di sini, tapi dia pasti tidak akan menemukan pengganti ibu sambung untuk kedua anaknya ini tadi. Jadi kayak seharusnya Mbak Imbong ini menemukan satu wanita dengan dua fitur ini, tapi nantinya sepertinya wanita yang berikutnya, ini wanita yang tidak memiliki fitur yang dibutuhkan oleh kedua anaknya ini tadi. Maka saya sih berharap semoga terawangan saya ini salah. Saya sih tetap melihat bahwa Mbak Imbong akan ketemu dengan seorang wanita di kesibukan barunya ini menjadi seorang produser dan sutradara, dan wanita ini mungkin saja akan atau pernah menjadi bintang film di filmnya, tapi ini masalahnya nanti. Dan akan seperti apa kedua anak di antara mereka berdua ini? Akankah akan juga memiliki kedekatan dengan Paula? Saya pikir malah mereka akan dekatnya dengan Paula. Dan kalaupun sekarang ini dicitrakan bahwa Mbak Imbong lebih sering bersama dengan kedua anaknya karena kesibukan, dan kalaupun nanti ternyata dia akan memiliki pasangan yang baru, sepertinya di saat itu Mbak Imbong emosinya akan mereda, lebih mempersilahkan dan membolehkan kedua anaknya yang lebih lama dengan Paula ini tadi, dan harapannya di sini akhirnya mereka semua akan berbahagia. Tapi apakah betul karena perpisahan kebahagiaan itu akan terjadi? Ataukah memang seharusnya pernikahan itu harus tetap dipertahankan? Bagaimana pendapat kalian? Tuliskan di bawah sini, saya ingin tahu. Tapi jika kalian yang ingin tahu, seperti yang tadi saya katakan, hubungi nomor di bawah sini. Izinkan saya membukakan kartu untuk kalian dan kita akan coba lihat jalan yang terbaik. Yang mungkin saja itu seperti yang kalian harapkan. Terima kasih, sampai jumpa dan salam.